Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Kali ini kita akan melanjutkan video part 1. Nah, di part 2 ini kita akan membahas soal KSN Matematika 2021 yaitu kemampuan lanjutnya ya. Jadi kalau yang di part 1 itu adalah kemampuan dasar, kali ini kita bahas soal di kemampuan lanjut. Nah, masih sama temanya yaitu tentang bidang datar ya atau bangun datar. Oke, nah kita coba aja langsung. Diberikan segitiga ABC dengan panjang AB 6, BC 7, CA 8, titik I merupakan perpotongan garis bagi segitiga ABC. Maka panjang AI kuadrat adalah, kalau kita lihat di sini ada sedikit yang menurut kakak sedikit keliru, yaitu ada penulisan kuadrat di sini ya. Karena kan di sini kan pertanyaannya panjang ya. Nah, seharusnya panjang AI saja gitu ya kan, tanpa harus menuliskan kuadrat. Oke, jadi ini nggak apa-apa, ini kita hapus saja tanda kuadratnya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita harus gambar dulu, konstruksi dulu gambarnya, yaitu kira-kira seperti ini gambarnya. Kita buat segitiga sembarang, kita beri nama ABC sesuai dengan nama di soal. Nah, katanya AB itu 6. Kemudian BC-nya 7, kemudian CA-nya 8. Oke. Nah, perpotongan garis bagi katanya, garis bagi. Apa sih garis bagi? Garis bagi itu adalah garis yang membagi sudutnya menjadi dua bagian sama besar, gitu ya. Jadi ini dia. Nah, ini namanya garis bagi. Jadi sudut ini besarnya sama. Ini juga garis bagi. Jadi sudut ini besarnya sama ya. Kemudian ini juga namanya garis bagi. Sudut ini ya besarnya sama. Oke. Nah, perpotongan garis baginya itu dikasih nama yaitu I ya. Ini dia, kita labelin namanya I. Nah, ini adalah titik potong dari ketiga garis bagi tersebut. Nah, ada satu sifat dari si garis bagi, yaitu adalah kalau misalkan dia berpotongan seperti ini ya, maka ini bisa kita buat gambar segi lingkaran gitu ya, gambar lingkaran seperti ini kira-kira. Nah, jadi dia lingkaran dalam segitiga. Nah, coba ingat lagi materi SMP ya, kalau tidak salah ingat kakak, tentang lingkaran dalam segitiga. Nah, jadi titik yang ada di sini dan titik yang ada di sini serta yang di sini, nah ini bisa kita buat suatu lingkaran. Nah, itu suatu sifatnya ya, sehingga ini menjadi jari-jari. Nah, ini menjadi jari-jari, ini menjadi jari-jari, ini menjadi jari-jari, ini juga, dan ini juga. Oke. Nah, itu dia sifatnya. Nah, yang ditanya pada soal kita kan panjang AI. AI itu adalah dari sini sampai kemari. Nah, kita bisa lihat bahwasanya kalau kita mau cari panjang AI, kita harus cari dulu panjang A sampai kemari. Ya, A sampai kemari. Nah, jadi kita cari panjang garis baginya dulu. Lalu, nanti kalau kita sudah dapat panjang garis baginya, kita bisa kurangkan dengan jari-jarinya. Ini kan jari-jari nih. Nah, jadi panjang AI itu adalah panjang garis bagi dari sini kemari dikurang dengan jari-jari ya. Nah, itu dia adalah panjang AI. Jadi AI ya, itu adalah panjang garis bagi ya dikurang dengan jari-jari. Nah, itu dia yang mau kita cari. Oke. Nah, berarti kita harus cari dulu panjang garis baginya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini kita labelin aja D ya. Jadi kita cari AD. Nah, untuk mencari panjang AD, nah AD kuadrat, ini ada rumusnya. Nah, ini kita labelin dulu. Ini A kecil ya, di depan sudut A kita namain A kecil, di depan sudut B kita namain B kecil, di depan sudut C, C kecil. Nah, jadi A kecil, B kecil, dan C kecil itu adalah menyatakan panjang sisi di hadapannya. Oke ya. Nah, ini ada rumusnya yaitu BC ya dikali 1 dikurang A kuadrat dibagi dengan
B ditambah C kuadrat ya. Nah, ini adalah cara mencari panjang AD. Nah, rumus ini juga berlaku untuk mencari panjang misalkan garis bagi yang ini. Ya, garis bagi yang ini. Tinggal disesuaikan saja huruf-hurufnya ya atau sisi-sisinya. Juga berlaku untuk mencari panjang garis bagi yang ini. Oke. Nah, sekarang kita substitusikan aja. Jadi AD kuadrat sama dengan, nah nilai B-nya 8, C-nya 6 ya, 1 dikurang A-nya 7 ya, 7 kuadrat dibagi B tambah C berarti 8 ditambah 6 ya, kuadrat. Oke. Jadi AD kuadrat sama dengan 48, ini 1 dikurang 49 per 14 kuadrat gitu ya. Jadi AD kuadrat sama dengan 48. Nah, ini 1 dikurang 49 per 14 kuadrat 196 ya. Jadi kita buat di sebelahnya. AD kuadrat sama dengan 48. Nah, ini kita kali silang ya. Berarti 196 ya. 196 dikurang 49 per 196 lagi ya. Nah, jadi AD kuadrat sama dengan 48, ini 196 kurang 49 itu hasilnya 147 per 196. Nah, ini kita kalikan lalu dibagi 196, nanti dapatnya itu adalah 36. Jadi AD sama dengan akar 36, berarti nilai AD-nya adalah 6. Oke, jadi panjang ini kemari ya, atau panjang garis baginya ini adalah 6 satuan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang si R-nya atau jari-jarinya atau nilai I ke D ya. Nah, jadi kita cari dulu. Nah, ingat lagi rumus yang ada di pelajaran matematika SMP ya. Jadi dia kayak gini, kalau misalkan ada kondisi gambar seperti ini, kita mau cari nilai R-nya ya, kita mau cari nilai R-nya. Berarti R itu adalah luas dari si segitiga dibagi dengan setengah keliling dari si segitiga. Ini rumusnya. Oke. Nah, jadi kita cari dulu nilai S-nya. S-nya itu adalah setengah dari kelilingnya. Setengah keliling ya. Setengah keliling berarti S-nya itu adalah setengah dari 8 tambah 6 tambah 7 ya. Nah, berarti S itu adalah setengah. Ini 14 tambah 7, 21. Berarti nilai S itu adalah 21 per 2. Oke ya. Nah, kemudian kita hitung luasnya. Nah, ingat, luas segitiga kalau ada ketiga sisi diketahui seperti ini. Ya, ada ketiga sisi, panjangnya diketahui. Maka kita gunakan rumus Heron. Nah, rumusnya adalah S. Nah, S kurang A. S kurang B, S kurang C, gitu ya. Nah, ini rumusnya. Ini adalah rumus untuk mencari luas kalau ada ketiga sisi diketahui. Oke. Nah, kita tinggal pakai aja. Berarti luas segitiganya itu adalah, di sini kan nilai S-nya 21 ya. 21 per 2. Berarti ini 21 per 2 kurang A-nya. Nilai A kita di sini adalah, nih, A kita 7. B kita 8 dan C kita 6 ya. Nah, berarti A-nya 7. Nah, 21 per 2. B kita adalah 6. 8 ya. Kemudian 21 per 2. C kita adalah 6. Oke. Nah, sebenarnya dibalik-balik pun juga nggak masalah ya, karena nanti hasilnya tetap sama. Oke. Ini 21 per 2. Nah, ini kita kurangkan 21 per 2 dikurang 7 ya, berarti itu hasilnya adalah 7 per 2 ya. 7 per 2 kita gunakan kali silang ya. 21 per 2 dikurang 8. Nah, itu hasilnya 5 per 2 ya. Nah, kemudian 21 per 2 dikurang 6. Nah, itu hasilnya adalah 9 per 2. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, dari sini luas segitiganya adalah, berarti kita bisa buat, nah ini kita bisa kalikan semua
penyebutnya dan pembilangnya. Nah, ini kita kalikan ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti itu 16. Nah, sementara yang ini kita kalikan lagi. Nih, 21 kali 7 kali 5. Nah, 9 ini nggak usah kita kali. Kenapa? Karena nanti kita bisa akarkan. Jadi, 21 kali 7 kali 5 itu dapatnya 735 ya. 735 dikali 9. Nah, jadi kita nggak kali 9-nya kenapa? Karena kita mau akarkan. Jadi 9 ini kan bisa diakarin jadi 3 ya. 16-nya bisa diakarin jadi 4. Jadi 3/4 akar 735. Nah, ini luas segitiganya. Oke. Nah, berarti nilai R-nya, maka kita bisa cari nilai R-nya. Nilai R-nya itu adalah luas segitiga dibagi dengan S, ya kan? Berarti 3/4 akar 735 dibagi dengan 21/2. Nah, berarti nilai R-nya adalah 3/4 akar 735 dikali 2/21 dibalik ya kan. Nah, berarti ini kita coret jadi 2. Berarti 3/21 kali 2 ya, 42. 42 akar 735. Nah, itu nilai R-nya. Nah, jadi nilai dari si AI-nya, nilai AI-nya itu adalah sesuai dengan apa yang kita jabarin di awal. AI itu adalah panjang garis bagi. Nah, garis baginya kan 6, si AD kan. Berarti 6 dikurang dengan jari-jarinya, yaitu 3/42 akar 735. Nah, ini dia jawabannya. Jadi panjang AI-nya adalah 6 dikurang 3/42 akar 735. Nah, kalau kita mau sederhanain bisa juga nih, AI sama dengan 6 dikurang, ini bisa bagi 3 ya. Berarti 1/14 ya, akar 735. Nah, itu dia jawabannya. Oke, bisa dipahami. Nah, karena saya itu aja untuk soal yang kedua ini. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.